Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena sudah membaca dan sekarang mau merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam bulan kemarin ya, bulan Februari kita sudah belajar bagaimana kita untuk bisa menjadi jemaat yang kuat, yaitu dengan cara kita hidup memiliki ikatan kasih satu dengan yang lain. Hidup saling mengasihi, karena orang yang mengasihi itu pasti mengenal dan lahir dari Allah ya. Dan kemudian orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya. Dan kemudian kita juga sudah belajar bahwa kasih itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan, bukan hanya kata-kata semata, bukan kata-kata belaka ya. Dan minggu lalu kita sudah kembali dikuatkan ya, bagaimana kita menjadi jemaat yang kuat itu kita harus menjadi jemaat yang dilahirkan kembali dari benih yang kekal, yaitu firman Tuhan. Cirinya orang yang sudah lahir ya, yang sudah lahir kembali dari firman Tuhan adalah hidup percaya dan taat pada firman Tuhan. Kemudian hidupnya itu selalu bukan percaya kepada tradisi-tradisi tahyul, tapi hanya kepada firman Tuhan. Dan kemudian dia juga meyakini ya bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi ya, semuanya itu akan lenyap ya, semuanya itu akan gugur bagaikan bunga. Mungkin pagi dia berseri, tapi begitu sore dia sudah layu, kering ya. Hidup ini bagaikan uap, sebentar ada lalu menghilang. Oleh karena itu, mari kita menjadi jemaat yang kuat ya. Dan hari ini kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali belajar di Minggu Prapaskah ini. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi jemaat yang kuat dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca tadi. Dalam Injil 4 ini mengisahkan tentang pencobaan terhadap Tuhan Yesus oleh iblis di padang gurun ya. Kisah ini merupakan suatu peristiwa penting ya setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kisah ini juga suatu hal yang sangat penting ya, memulai sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini selama 3,5 tahun, ia dicobai oleh iblis ya. Dalam kisah itu diceritakan dengan sangat luar biasa tentang keteguhan hati Tuhan Yesus dalam dia mengikuti kehendak Bapa, dan juga diceritakan bagaimana pada akhirnya Tuhan Yesus memperoleh kemenangan atas pencobaan yang dia alami. Nah, berdasarkan kisah ini atau berdasarkan pembacaan kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu menang melawan pencobaan. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah menang melawan pencobaan ya. Kata pencobaan dalam bahasa aslinya adalah dari kata peiraso yang artinya pencobaan atau ujian. Karena itu peristiwa pencobaan di padang gurun itu juga bisa merupakan suatu pencobaan sekaligus ujian ya. Pencobaan itu datangnya dari iblis dan ada satu tujuan, ada maksud dari iblis, yaitu iblis ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Iblis ingin menggagalkan misi pelayanan Yesus di dunia ya. Sedangkan ujian yang Yesus alami, yang Yesus hadapi itu berkenaan dengan kesetiaan dan kepergantungannya kepada Sang Bapa. Jadi jelas ya, kita dapat melihat bahwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun itu bukanlah bertujuan untuk membuat imannya bertumbuh, tapi untuk menggagalkan misi pelayanan dari Tuhan Yesus di dunia ini ya. Beda kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita terkadang dicobai, tapi tujuannya untuk melatih iman kita supaya kita menjadi jemaat yang kuat ya. Dan saya dapat pastikan bahwa setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya pencobaan dan akan terus yang mengalami yang namanya pencobaan ya. Tapi ingat tujuannya. Melalui pencobaan yang kita alami itu dapat melatih kita, iman kita menjadi lebih kuat. Melalui setiap ujian yang kita alami, kita akan menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus. Itu tujuan setiap pencobaan yang kita alami ya.
Dan bila kita berhasil mengalahkan pencobaan tersebut, kita menang melawan pencobaan itu, saat itulah kita menjadi umat pemenang, kita menjadi umat yang kuat, ya. Iblis siap mencobai kita kapan saja. Iblis adalah satu oknum yang sangat pandai mengambil kesempatan, mengambil celah untuk mencobai kita agar kita bisa jatuh, ya. Mungkin bisa terjadi pada saat kita sedang lapar, nggak ada makanan. Biasanya yang ada adalah emosi, ya. Udah lapar, makanan nggak ada, ya, kering kerontang. Itu biasanya terjadi. Atau bisa juga, ya, lapar, ada makanan, tapi makanannya mungkin rasanya nggak enak, ya, hambar, akhirnya marah lagi, ya kan? Atau mungkin rasanya bukan hambar, tapi kelebihan rasa, terlalu asin, pahit mekilit, pakeh nak baling orang. Wih, makanannya apa ini? Pahit sekali, asin sekali, mati nanti aku makan makanan ini, ya. Jadi pencobaan bisa datang pada saat kita lapar ataupun ada makanan ataupun tidak ada makanan, ya. Pencobaan juga bisa datang, ya. Iblis itu bisa mengambil celah juga pada saat kita sedang lelah, ya, lelah lahir batin, ya. Biasanya kalau sudah lelah itu biasanya bawaannya emosi aja kan, inginnya marah saja, ya. Pencobaan juga bisa datang di saat ada celah ketika, ya, mungkin kita sedang bahagia, sedang merasa berbangga diri. Nah, di situ kita pasti akan dicobai menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati. Nah, oleh karena itu kita harus selalu waspada, berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ia mendapatkan tawaran yang begitu menggiurkan dari si iblis, ya, yang adalah bapa segala penipu, untuk menggagalkan misi pelayanannya. Iblis memakai kesempatan pada saat Tuhan Yesus sedang lapar, ya. Setelah ia berpuasa selama 40 hari, dia menjadi lapar dalam ayat yang kedua. Iblis mengira, ya, karena Yesus sedang lapar, maka ia akan menawarkan makanan, ya. Nah, jika Yesus melakukan apa yang iblis tawarkan, melakukan tindakan yang iblis harapkan, ya, oleh karena itu iblis pasti akan menang. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak masuk dalam jebakan Batman, nggak masuk dalam jebakan iblis atau pencobaan yang sedang terjadi, ya. Si iblis dengan gencarnya yang melakukan serangan sebanyak 3 kali. Dia memberikan tawaran yang begitu menggiurkan, mencobai Tuhan Yesus dibalut dengan tampilan yang menyenangkan, yaitu, ya, penawaran yang pertama itu datang melalui kebutuhan jasmani, ya, ubah batu ini menjadi roti. Kemudian yang kedua adalah datang melalui menyuruh peralihan kepemilikan duniawi dengan segala kemegahannya, kemuliaannya, ini akan menjadi milik Yesus, ya, asal mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian yang ketiga, penawaran itu datang, ya, melalui iblis ingin melihat demonstrasi, ingin melihat pertunjukan bagaimana Allah menyatakan kuasanya, ya. Dia suruh apa? Dibawa ke hubungan bait Allah yang tinggi, kemudian jatuhkan dirimu dari situ. Nanti kan malaikat datang menatang engkau, nggak mungkin kamu jatuh, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak kembali jatuh dalam jebakan Batman. Dan ketiga penawaran yang menggiurkan tersebut dikalahkan, dipatahkan oleh Tuhan Yesus dengan mengutip ayat firman Tuhan yang dilandasi atas kebergantungan mutlak kepada Sang Bapa. Dalam ayat 4, 8, dan 12 kita melihat di situ bagaimana Tuhan Yesus menangkis serangan iblis dengan ayat firman Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menang dari setiap pencobaan yang ia alami, ya. Jadi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita juga sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, ya, setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai tawaran yang menggiurkan dari si iblis. Terlihat menarik, terlihat menawan, ya, terlihat begitu indah, nikmat, ya. Kelihatannya indah banget.
nggak dipandang salah, dipandang berdosa, ya. Itu pencobaan, ya. Biasanya kalau lagi viral sekarang katanya kan, tenang, tenang, itu ujian, ujian. Kamu bisa bertahan nggak, gitu ya. Oleh karena itu, ya, iblis tahu setiap kelemahan kita, ya, tiap saat iblis selalu mengintai kita. Dan kalau kita lengah, kita tidak waspada, kita tidak bisa menguasai diri dengan baik, maka siap-siaplah diterkam oleh iblis seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-18. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa kita juga pasti bisa menang melawan setiap pencobaan iblis, seperti Tuhan Yesus juga mengalahkan pencobaan di padang gurun yang ia alami. Bagaimanakah caranya? Nah, ini akan kita bahas. Ada 3 hal yang akan menjadi pegangan kita dalam kita menang melawan setiap pencobaan. Yang pertama, ya, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat, ya, bahwa Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, pencobaan pertama dari iblis kepada Tuhan Yesus adalah dalam bentuk makanan, ya. Dia disuruh untuk mengubah batu ini jadi roti. Kan kamu sedang lapar, ubahlah batu itu jadi roti. Kan kamu anak Allah, pasti kamu mampu, pasti kamu berkuasa untuk melakukannya. Udah 40 hari loh kamu gak makan. Mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira Tuhan Yesus sanggup gak mengubah batu itu menjadi roti? Bisa? Bisa, sanggup, karena dia adalah anak Allah, ya. Pasti dia sanggup, ya, melakukan segala sesuatu. Mengubah batu menjadi roti dia bisa. Namun Yesus tidak menuruti permintaan iblis. Dia tidak jatuh dalam pencobaan. Karena ia menyadari jika ia mengikuti permintaan si iblis, maka ia masuk dalam jebakan si iblis. Yang masuk dalam jebakan Batman, ya. Yang kedua alasannya karena ia juga tidak mau mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mau mengutamakan kehendak Bapa. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku, makanan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, kenapa dia tidak masuk dalam jebakan Batman? Karena dia tahu saat itu sebenarnya dia belum waktunya memperlihatkan bagaimana kuasanya, ya. Jadi cara yang Tuhan Yesus gunakan untuk menaklukkan, mengalahkan tipu muslihat cobaan si iblis adalah dengan kekuatan firman Tuhan sebagai dasarnya, sebagai senjatanya. Ia mengutip dari Ulangan 8 ayat yang ketiga, ya. Dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya. Yang artinya bahwa hanya kekuatan dari firman Tuhanlah yang mampu mengalahkan setiap pencobaan dari si iblis. Godaan iblis tidak tanggung-tanggung, ya. Godaannya sungguh luar biasa. Pasti berbentuk dalam sesuatu yang sangat kita butuhkan, ya, yang begitu mendesak, yang harus dipenuhi. Sehingga jika kita tidak hidup dalam firman Tuhan, kita pasti akan jatuh, ya. Contoh misalnya, ya, contoh kecil sajalah. Uang habis, pada saat itu kita sudah bekerja lah, ya. Kemudian kita mendapatkan satu kepercayaan untuk pergi berbelanja dari pimpinan kita. Tapi karena kita merasa uang kita habis, tidak cukup, nanti nggak bisa beli bensin lah, pokoknya ada saja yang mendesak, ya. Wah, bagaimana ya kalau saya up saja ini nilainya, harganya. Nah, apa-apalah, dikit-dikit dapat cuan, kan saya juga udah capek keluar. Tapi ingat, firman Tuhan berkata apa? Bohong itu dosa, mencuri itu dosa. Kalau kita lakukan, kita jatuh. Ya, iblis yang tertawa, hore anak Tuhan berbohong, ya. Hore anak Tuhan mencuri. Padahal itu bukan hak kita. Tapi hiduplah takut akan Tuhan, hidup jujur, pasti kita akan diberkati, ya. Itu contoh kecil dan masih banyak contoh lain lagi yang membuat kita bisa jatuh karena kebutuhan mendesak, ya. Atau contoh kecil lagi misalnya kita melihat nih ada kesempatan, ada uang merah di depan meja, nggak ada yang lihat, ambil masuk kantong, selipin, kan nggak ada yang lihat. Tapi
Tuhan melihat. Ya, anak sekolah minggu suka nyanyi itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Jadi jangan pikir orang kiri kanan nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Jangan sampai kita kalah dari pencobaan yang menggiurkan itu. Ya, diambil aja nggak apa-apa, nggak dosa. Diambil aja nggak ada yang lihat. Nah, kalah dah kita. Jadi oleh karena itu mari kita melihat ya dan kita belajar dari kisah pencobaan di padang gurun ini. Tuhan Yesus yang sudah 40 hari tidak makan, dia pada saat itu ada di padang gurun, jauh dari kehidupan masyarakat sekitar, sehingga tidak mudah baginya untuk mendapatkan makanan pada saat itu. Padahal dia pada saat itu sedang lapar, dia ingin memenuhi kebutuhan jasmaninya. Tapi Tuhan Yesus berhasil menguasai dirinya dan dia tidak jatuh dalam godaan si iblis dengan kekuatan dari firman Tuhan, ya. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Terkadang kita juga ada dalam kondisi seolah-olah mungkin kita sedang terdesak, kita sedang membutuhkan, kepepet, ya. Mungkin, ya, nggak ada makanan, nggak ada uang, kerjaan nggak stabil, merasa butuh ini, butuh itu, sakit, penyakit nggak kunjung sembuh, pikiran mulai nggak benar, pikiran mulai kalut, nggak karuan. Nah, pada saat itulah si iblis dengan begitu agresifnya akan menawarkan rayuan mautnya, bisikan-bisikan mautnya, ya. Ambil aja, enggak apa-apa, seperti saya katakan tadi, enggak dosa kok. Ingat, Tuhanmu kan penuh kasih, dia pasti akan mengampuni, ya. Benar, Tuhan memang penuh kasih, dia akan mengampuni kesalahan kita, kehilapan kita. Tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Dia akan menghukum setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, ya. Jika kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita pasti akan mudah jatuh dalam pencobaan si iblis, ya. Jatuh dalam jebakan Batman, ya. Maka cara yang pertama yang paling ampuh untuk kita bisa menang dalam melawan pencobaan adalah dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya, seperti dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Di situ Paulus berpesan agar kita berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Allah. Maka engkau akan bertahan dalam pencobaan. Jadi, apa yang bisa membuat kita bertahan dari pencobaan? Pedang roh, yaitu firman Tuhan, ya. Kemudian, dalam Matius 5 ayat yang ke-6 juga dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dia akan dipuaskan, ya. Kemudian kita juga akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Lukas 11 ayat yang ke-28. Dan tentunya kita akan menjadi orang yang menang kalau kita hidup dalam kebenaran. Kita akan menjadi jemaat yang kuat, ya. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menang dalam melawan pencobaan adalah kita harus hidup menyembah hanya kepada Allah saja. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, ya. Tawaran yang kedua dari iblis kepada Tuhan Yesus juga tidak tanggung-tanggung, ya. Iblis menyerahkan segala kerajaan dunia beserta dengan kuasanya, kemuliaannya, kemegahannya, tapi dengan syarat Yesus harus menyembah iblis. Tapi sekali lagi, Yesus menjawab dan dia menang dengan firman Tuhan. Dia mengambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, ya. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Aku tidak akan menyembahmu iblis, tapi aku hanya mau menyembah Allah yang hidup, ya.
Jadi yang dimaksud dengan Tuhan Yesus itu nggak mungkin menyembah kepada iblis, tapi dia hanya mau menyembah kepada Allah Bapa saja. Walaupun tawaran yang sangat menggiurkan dia dapatkan, tapi Tuhan Yesus tidak kalah. Dia bisa menang dari pencobaan yang kedua. Dia tetap setia, teguh pada kesetiaannya kepada Bapa. Ia hanya mau sujud menyembah kepada Allah saja. Karena hanya Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan. Ya. Karena Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Jadi jangan pernah untuk menyembah kepada yang lain. Jangan pernah punya sesembahan lain selain Allah kita, Allah yang hidup. Ya. Ada contoh dalam Alkitab, ya, bagaimana pada saat mengalami pencobaan, ketika dia disuruh menyembah patung, dia nggak melakukan hal itu. Walaupun pada akhir taruhannya adalah nyawa. Pasti ada yang tahu semua ini. Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan, disuruh sembah patung yang dibuat oleh raja, tapi mereka nggak melakukannya. Mereka masuk dalam dapur perapian, ya, dimasak hidup-hidup. Panasnya itu 7 kali lebih panas dari suhu biasa. Berarti kalau suhu mendidih kan 100, berarti 7 kali 700 derajat mungkin ya. Tapi mereka selamat. Mereka nggak terbakar, nggak ada bau angus sedikit pun. Ya, itu semua karena apa? Karena dia menyembah Allah yang hidup. Dia nggak mau menyembah yang lain. Dia nggak mau mendua hati. Ya, karena firman Tuhan juga berkata, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam kehidupannya, ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada yang tergiur, ya, berburu jabatan, berburu pangkat, karir yang sukses, dan pada akhirnya mengorbankan integritas bahkan imannya kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengambil jalan pintas, berkompromi dengan suap sana, suap sini, ya, atau serangan fajar mungkin. Bahkan jika perlu pindah agama, ya, beralih iman, kepercayaan, asal naik pangkat. Rela lepaskan keselamatan dari Tuhan Yesus demi mendapatkan peluang karir yang menurut mereka lebih cemerlang. Ya. Mereka lupa bahwa memburu kesuksesan dan perkara-perkara duniawi di luar jalan cara kehendak Allah justru nantinya akan membuat mereka menjadi kecewa dan pada akhirnya gagal, bahkan mereka akan menerima maut. Ya, contoh misalnya, ya, kita sudah tahulah bagaimana, ya, pengusaha biasanya untuk bisa melariskan usahanya, ya, jadi selain dia menyembah kepada Tuhan, dia juga mencari sesembahan lain. Pergilah ke orang pintar, carilah mbah dukun, ya kan, kemudian minta penglaris, mbah kasih aku penglaris supaya jualanku laris, mbah, nggak ada sisa. Nah, padahal dia Kristen. Nah, itu adalah jalan yang salah, ya. Dan masih banyak contoh lain lagi, ya. Kita melihat dari kisah ini bahwa Tuhan Yesus tidaklah memilih jalan yang mudah dengan menerima kuasa duniawi dari si iblis, ya. Karena dengan demikian dia akan mendapat banyak pengikut mungkin, ya, kalau dia menerima tawaran si iblis. Tapi Tuhan Yesus tetap memilih untuk taat dan setia kepada Sang Bapa. Ia hanya mau menyembah kepada Allah saja. Begitupun juga dengan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, firman Tuhan ini menekankan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita juga harus hanya menyembah kepada Allah, ya. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 kan dikatakan, carilah, utamakanlah kebenaran Allah dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita, ya. Jadi kerajaan Allah itu artinya menempatkan kuasa Tuhan yang utama dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan pernah berkompromi dengan kuasa-kuasa yang lainnya. Jangan pernah berkompromi dengan si jahat, ya. Kita harus belajar menghindari hal-hal yang mudah, yang menurut kita gampang kita dapatkan, tapi pada akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hal-hal yang kita capai itu semuanya akan sia-sia, ya. Ada orang yang berkatakan kalau sulit mendapatkannya akan dipertahankan, tapi kalau mudah biasanya akan gampang dilepas, ya. Jadi oleh karena itu dari kisah ini, pencobaan yang kedua, kita kembali diingatkan bahwa kita harus hidup hanya menyembah kepada Allah saja, maka kita akan menang melawan pencobaan
si iblis, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita bisa menang melawan pencobaan? Adalah dengan hidup jangan mencobai Tuhan. Dalam ayat yang ke-12, ya, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Dari ayat 9 dan 11 kita melihat bahwa si iblis ya berharap agar Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya, memperlihatkan kuasa Allah juga dengan cara melompat dari ketinggian, ya, dengan janji Allah bahwa ia tidak akan tergeletak, melainkan malaikat-malaikat akan menatang Tuhan Yesus. Dan iblis memanipulasi firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Sebagaimana iblis memperdaya Hawa di Taman Eden, pada saat itu juga iblis ingin memperdaya Tuhan Yesus, ya. Tapi apabila Tuhan Yesus mengikuti si iblis, maka Tuhan Yesus pasti kalah. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak mau menuruti si iblis. Tuhan Yesus kembali mengutip firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat yang ke-16 yang mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menang atas pencobaan yang ketiga, ya, pencobaan yang terakhir. Dengan kekuatan firman Tuhan, ia tetap hidup, melakukan kehendak Bapa. Ia tidak mencobai Allah dengan menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, ya, supaya Tuhan menolong, supaya Allah Bapa menolong, ya. Tapi dia tetap percaya bahwa dia nggak boleh mencobai Tuhan. Itu adalah satu kesalahan. Begitupun juga dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Mungkin kita juga pernah merasa dicobai seperti ini, ya. Gimana tunjukkan kuasa Allahmu? Kamu kan orang Kristen, masa hidupmu begitu-begitu aja, ya. Di manakah Allahmu? Katanya Allahmu yang kamu sembah itu penuh kuasa. Terkadang ada seperti itu kita dengar, ya. Contoh dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjalanan umat Tuhan bangsa Israel dalam perjanjian lama. Mereka mencobai Tuhan, ya, dalam mereka kesusahan di padang gurun di Masa dan Meriba, mereka kehausan, mereka marah, mereka bertengkar dengan Musa, dan pada akhirnya mereka mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau ada Tuhan, masa kita nggak minum, kita kelaparan, kita kehausan? Musa, kamu ini bawa kami pergi dari Mesir untuk mati, ya. Itu kata bangsa Israel. Mereka mencobai Tuhan dengan perkataan mereka yang seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhan pun marah, walaupun Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, tapi itu menjadi satu dosa, satu kesalahan dari umat Israel, ya. Kita juga terkadang seperti bangsa Israel yang mencobai Tuhan, ya. Pada saat kita mengalami kesusahan, kita mulai bertanya, kalau Tuhan ada, kenapa aku begini? Kenapa aku begitu, ya? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia nggak peduli? Jangan pernah mencobai Tuhan. Percayalah kepadanya, ya. Tuhan itu baik, dia sanggup menolong kita. Dia itu adalah Allah yang peduli kepada kita, ya. Ada pujian kan yang mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Imani itu, percayai, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha peduli. Jangan pernah cobai dia, jangan pernah seperti para murid, ya, yang berkata, Tuhan, kok nggak peduli kalau kami mati, katanya. Dia mencobai Tuhan. Pada saat itu angin badai, ya, pencobaan datang, dan para murid berkata, Tuhan, kok nggak peduli kalau kami mati? Jangan seperti itu. Firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kepada kita, ya, jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kalah dengan tipu muslihat si iblis, ya. Tapi mari kita kalahkan segala tipu daya si iblis dengan kekuatan firman Tuhan. Hidup jangan pernah mencobai Tuhan, tapi percayalah, berserah kepadanya senantiasa, maka dia akan bertindak, ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kemudian Ibrani 2 ayat yang ke-18 juga dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia
atau Tuhan Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Tuhan Yesus dapat menolong kita pada saat kita mengalami pencobaan. Ibrani 4:15 juga dikatakan, Ia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya Ia tidak berbuat dosa. Ia akan menolong kita melewati setiap pencobaan. Dan kemudian 1 Korintus 10:13 juga dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan percayalah, dalam setiap pencobaan Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, ya. Dan Yakobus 1 ayat 12 juga dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bertahanlah dalam setiap pencobaan, ujian kehidupan. Percayalah, dengan menghidupi firman Tuhan, kita akan mampu mengalahkan setiap pencobaan. Dengan hidup hanya menyembah kepada Allah saja, kita akan bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Dan hidup tidak mencobai Allah, niscaya kita akan menjadi umat pemenang. Kita akan menjadi jemaat yang kuat. Amin. Tapi, ada tapinya ini. Tapi ingat Bapak Ibu, ada hal yang paling penting yang perlu kita sadari dalam pembacaan kita, yaitu dalam ayat yang terakhir. Yesus berkata, ayat yang ke-13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Artinya, iblis yang sudah takluk, yang sudah keok, yang sudah kalah itu, ya, dalam dia menguji Tuhan Yesus, dikatakan dia mundur dan menunggu waktu yang baik, ya. Artinya bahwa Yesus itu nggak pernah artinya iblis tidak pernah menyerah, ya. Dia selalu mencari waktu yang baik, ya. Iblis yang disebut sebagai penguasa dunia dalam Yohanes 12 ayat 31, ia akan terus-menerus menawarkan, menggoda, mencobai orang percaya untuk mau mengikuti dan tunduk kepadanya. Iblis dengan segala kelicikan, dengan segala kepintarannya, dia akan menawarkan kepada kita, ya, suatu tawaran yang menggiurkan, yaitu justru pada saat kita merasakan satu keadaan di mana mendesak, kepepet, sudah nggak ada pilihan lain, sehingga pada akhirnya kita akan jatuh dalam perangkap si iblis. Oleh karena itu sekali lagi, berjaga-jagalah senantiasa agar kita tidak diterkam oleh iblis. Ya, sekali lagi saya ingatkan, berjaga-jagalah, waspadalah, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita tidak diterkam oleh si iblis. Jangan sampai lengah, karena dia gak pernah menyerah. Dia mencari waktu yang baik, yaitu waktu kita lengah, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, percayalah bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam melawan setiap cobaan yang datang. Allah sudah memberikan kita firman-Nya sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai senjata dalam kita melawan serangan si iblis, cobaan si iblis. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengalahkan cobaan yang datang di padang gurun itu dengan kekuatan firman Tuhan. Dan dia teguh menyembah kepada Sang Bapa, dan dia juga tidak mau mencobai Allah, maka akhirnya dia menang. Maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Maka kita akan memperoleh kemenangan dalam setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Hidupi firman Tuhan, ya. Sembah Tuhan dengan penuh kesetiaan, dan jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah mencobai Dia. Jangan pernah berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Jangan pernah berkata, Tuhan, Kau gak peduli kepada saya. Tapi percayalah, berserahlah, Dia akan bertindak.
tindak. Sebagai kesimpulan, ada kalanya 3 pencobaan iblis yang datang kepada Tuhan Yesus di padang gurun dalam bacaan kita hari ini. Itu juga disamakan dengan godaan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam bentuk harta duniawi, jasmani, ekonomi, ya, yang mewakili roti atau makanan tadi. Kemudian cobaan dalam bentuk ingin kedudukan, jabatan, nama baik, nama besar, ya, tapi dengan jalan yang salah. Kemudian juga ingin mendapatkan puji-pujian, kenikmatan, dan pada akhirnya kita jatuh dalam kesombongan. Kita mencobai Tuhan, Tuhan aku bisa karena aku, bukan karena Engkau. Ya, atau juga pada saat kita kesusahan, kita akan berkata Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak peduli, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini dalam Minggu Prapaskah ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa kita harus bisa meniru keteladanan Tuhan Yesus dalam mengalahkan si iblis dari segala cobaan yang datang. Tuhan Yesus menang karena ia memakai firman Tuhan sebagai perisai untuk melawan si iblis. Ia setia dan taat kepada kehendak Bapa. Dia mau menyembah hanya kepada Allah. Dia tidak mencobai Allah, tapi dia tetap berserah dan percaya kepada Allah. Selamat berjuang untuk meraih setiap kemenangan. Pencobaan selalu ada, tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah akan memberikan kita kelepasan, kemenangan, kelegaan. Amin. Saya undang tim musik untuk maju ke depan.